Mengubah anakku yang bandel. Part 1. Aurora. Story. Namaku Dini. Aku seorang single parent dan hanya bersama dengan putraku, Rizky. Dia berumur 16 tahun sekarang. Dan aku sudah mencapai titik di mana aku tidak bisa lagi menangani perilakunya yang kasar dan kadang-kadang sulit dinasehati. Tanpa seorang ayah yang bisa mengendalikannya dan memberikan sedikit sikap disiplin pada dirinya, dia seringkali melakukan kesalahan besar. Aku takut dengan apa yang mungkin dia lakukan atau katakan selanjutnya. Aku sudah beberapa kali harus pergi ke sekolah karena kelakuan buruknya. Ini menjadi sangat berat bagiku. Dia tidak menyelesaikan pekerjaan rumahnya dan keluar sepanjang waktu. Sepulang sekolah bersama teman-temannya. Bahkan pulang pun aku tidak tahu jam berapa. Aku kira dia merencanakan sesuatu yang tidak baik, tetapi dia tidak mau mendengarkan apapun yang aku katakan. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu yang lebih dari keras sebelum dia benar-benar keluar jalur dan melakukan hal lainnya. Aku pernah mendengar anak laki-laki seusianya berurusan dengan narkoba, dan melakukan hal konyol seperti tawuran. Jika aku tidak segera melakukan sesuatu, aku mungkin akan kehilangan dia selamanya. Aku membaca artikel tentang feminisasi pria untuk membuat mereka mengubah cara hidup mereka dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Aku harus melakukan sesuatu dan aku memutuskan untuk mencobanya. Aku pergi ke dokter dan mengatakan kepadanya bahwa aku mengalami menopause. Dia memberi aku resep untuk tablet atau pil yang meningkatkan kadar hormon estrogen. Tentu saja, itu bukan untukku, itu untuk Rizky. Aku tahu dia menyukai sop buah dan aku memutuskan untuk menghaluskan 2 buah pil hormon setiap hari dan memasukkannya ke dalam sop buahnya tersebut. Aku langsung memulainya. Dan ketika dia pulang sekolah, aku berkata, "Rizky, ya, ada apa sekarang ibu?" "Aku akan pergi keluar," kata Rizky. "Jangan pergi tanpa makan dulu." "Rizky, ibu sudah membuatkanmu sop buah favoritmu," kataku. "Oh, baiklah, aku akan segera menghabiskannya dan pergi keluar," katanya sambil cepat-cepat dia menghabiskannya. "Jangan pulang terlalu malam sayang," kataku padanya. "Aku akan pulang saat aku menginginkannya ibu." Aku keluar bersama teman-teman. "Berhentilah memberitahuku apa yang harus kulakukan. Aku bukan anak kecil lagi," kata Rizky. Dengan itu dia pergi dan membanting pintu. Aku terus memberinya sop buah dengan pil hormon itu sepanjang minggu. Hari Jumat adalah hari di mana aku akan pergi ke penata rambut untuk menata rambutku hingga terlihat sangat cantik. Dan kemudian Rizky pulang sekolah. "Hai ibu," katanya. Aku terkejut dia bisa bersikap begitu baik, kataku dalam hati. "Ibu, kamu sudah menata rambutmu. Kelihatannya sangat bagus," katanya. Dia mendekat dan menyentuhnya. "Ya, aku pergi ke penata rambut hari ini," kataku. "Apakah ini Rizky putraku? Apakah pil itu mulai berfungsi? Rambutmu sekarang sudah agak panjang. Aku kira kamu akan membutuhkan potongan rambut di tukang cukur," kataku. "Oh, jadi menurutmu begitu, Bu? Kupikir aku akan mempertahankannya lebih lama karena kelihatannya bagus," kata Rizky. "Ya, menurutku rambutmu indah seperti milikku," kataku. "Terima kasih, Ibu. Aku harus mengejarmu," kata Rizky. "Apakah kamu akan keluar dengan teman-teman malam ini sayang?" kataku. "Tidak, Bu. Sekarang aku menjadi agak bodoh, sudah melakukan banyak akalan. Kupikir aku akan mengerjakan perku dan menonton TV bersamamu nanti," kata Rizky. Aku pikir apakah ini benar-benar Rizky? Jadi benar pil tersebut mulai berfungsi. Sepertinya memang begitu. Aku memberinya semangkuk sop buah lagi untuk pencuci mulut di malam hari dengan 2 pil hormon, dan dia juga akan makan malam dan makan camilan. Dia duduk dan makan malam denganku. Itu sudah lama tidak terjadi sejak terakhir kali. Setelah makan malam, dia mengerjakan penya dan setelah selesai datang menonton TV bersamaku. Dia duduk di sofa bersamaku. Aku merangkulnya dan itu terasa menyenangkan. Aku tidak ingat kapan terakhir kali dia dekat bersamaku dengan kepala di dadaku. Aku pikir, haruskah aku mendorongnya lebih jauh? "Apakah ibu tidak akan melakukan hal lain besok?" kata Rizky. "Aku akan pergi ke kota untuk berbelanja di hari Sabtu." "Apa kamu mau ikut dengan ibu besok?" kataku, yang mengejutkanku. Dia bilang, "Oke, Bu." Inilah Rizky yang dulu aku kenal. Saat pagi hari, aku memanggilnya dan dia turun dari lantai 2 untuk sarapan. "Bolehkah aku minta sop buah dengan roti coklatnya, Ibu? Aku menyukainya," kata Rizky. "Tentu saja saya," yang kataku sambil membuatkannya di mangkuk. Yang aku perhatikan sekarang, dia duduk sambil menikmatinya, memastikan dia tidak menumpahkan itu ke
Ayahnya, bolehkah aku minta mangkuk lagi, kata Rizky. Menurutku tidak ada salahnya, bagaimanapun. Dia adalah anak yang sedang tumbuh, dia tidak meninggalkan setetes pun yang tersisa. Sambil menyekamul, utnya dengan tisu, dia naik untuk berpakaian lalu turun dan berkata, "Ibu, aku tidak punya pakaian bagus untuk dipakai pergi." "Ya ampun, kamu terlihat baik dengan apapun yang kamu kenakan saya," yang kataku. Mencoba menenangkannya. "Mari kita lihat, apakah nanti kita dapat menemukan sesuatu yang kamu sukai di kota," kataku. "Ya, terima kasih Bu," jawab Rizky sambil tersenyum. Kami berangkat ke kota dan segera melihat-lihat toko. Aku tidak membawanya ke display pakaian pria, tapi kami pergi ke bagian pakaian wanita. Aku bilang padanya, aku ingin mencari pakaian baru saya. Yang kami mulai menelusuri rak dan sepertinya dia sangat tertarik dengan pakaian wanita. Dia berkata, "Ini ibu, ini yang cantik. Betapa cantiknya ini. Kamu akan tampak hebat dengan mengenakan ini ibu," kata Rizky. Aku ikut dengannya dan mencoba beberapa pakaian dan dia berbagi angga enti denganku. Dia berkata, "Oh, aku sangat menyukai bahamu. Ibu, itu sangat cantik." "Ya, menurutku, para wanita akai pakaian yang begitu cantik," kataku. Dan dia sangat bersemangat memberitahu aku apa yang paling cocok untuk aku. "Ayo kita cari sesuatu untukmu." "Saya," yang kataku. "Menurutku, kita bisa mencarinya di bagian pria." "Rizky, tapi aku milih hat atasan yang bagus dan celana jeans ramping di sini. Itu akan membuatmu terlihat bagus," kataku. "Bu, tapi semua pakaian di sini untuk perempuan," kata Rizky. "Menurutku begitu, Rizky, tapi pakaian beberapa perempuan sekarang hampir sama dengan pakaian pria. Setidaknya mari kita lihat-lihat dahulu," kataku. "Oke Bu, kita selalu bisa mencari di bagian pria nanti. Jika tidak ada yang bagus di sini," kata Rizky. Aku membawanya ke area jeans. "Lihat Rizky, jeans ini sedang populer sekarang. Menurutku itu akan terlihat sangat cocok untukmu dan aku juga melihat atasan di sini," kataku. Aku membawa jeans yang sesuai ukurannya dan memilih atasan krem polos ini. "Bagaimana menurutmu saya?" yang kataku padanya. "Tapi bukankah mereka agak girly?" kata Rizky. "Itu hanya firasatmu saja," kataku. "Hanya ada jeans dan t-shirt, barang yang biasa kamu pakai. Setidaknya cobalah dan lihat apa yang kamu pikirkan." Kami kembali ke ruang ganti dan dia mencoba jeansnya. "Oh sayang, itu terlihat cantik untukmu. Sangat pas di pantatmu dan memamerkan kakimu yang indah," kataku. "Menurut ibu begitu? Tidak terlalu girly?" kata Rizky. "Tentu saja tidak Rizky. Apakah kamu menyukai tampilan dan nyamannya?" kataku. "Ya, mereka memang terasa nyaman dan tentu saja mereka memperlihatkan aku dengan lebih baik," kata Rizky. "Itu sudah kubilang padamu," kataku. "Sekarang mari kita coba t-shirtnya." Dia memakainya dan memasukkannya ke dalam sial. "Ana jeansnya, kamu tampak hebat. Sama sekali tidak girly kan?" kataku. "Aku kira begitu ibu. Kelihatannya cukup bagus," kata Rizky. "Itu bagus. Aku akan membelikannya untukmu bersama dengan atasanku." "Oh, selagi kita di sini Rizky, mari kita lihat di bagian pakaian dah. Lam, aku butuh seat baru," kataku. Aku membawanya masuk dan dia terlihat seperti malu-malu ketika melihat manikin yang mengenakan seat dan BHC. "KSI," aku berkata. "Oh, Rizky tidak secantik itu." Saat aku awalnya ke depan manikin ini dengan atasan tank top halus dan serta seat berenda yang indah. "Oh, bagus sekali," kataku. Aku meletakkan tangannya untuk menyentuhnya. "Bukankah itu terasa indah Rizky?" "Aku yakin itu luar biasa untuk dipakai," kataku. "Rasanya begitu halus ibu," kata Rizky. Saat dia terus lainnya, "Kamu sangat menyukainya bukan Rizky?" kataku. "Iya ibu, itu terlihat cantik," katanya. Aku melihatnya tampak bersemangat, tapi malu untuk merah. "Sakan Pak, Aindal, itu. Kamu tahu Rizky, tidak ada orang di sekitar sini. Bagaimana kalau kita masuk ke angga enti dan kamu bisa mencobanya hanya untuk milih. Bagaimana rasanya enakan Pak Aindal, yang sehalus sutra ini," kataku. "Tapi ibu, itu untuk wanita," kata Rizky. "Itu tidak masalah saya. Yang kamu hanya mencobanya dan hanya kamu yang akan milih hatmu di dalamnya," kataku. "Baiklah, aku ingin obanya ibu," kata Rizky. Aku segera memilih ukuran yang cocok untuknya dan kami masuk ke dalam bilik. Askan semua
Ayahmu Rizky, lalu kamu bisa meng? Oh banyak, kataku. Tapi ibu bahkan sial. Anadal, amku juga. Tapi kamu ada di sini, kata Rizky. Aku pernah milih. Hat semuanya sebelumnya Rizky, kataku. Belum lama ini kami Asama, Andy Eme. Nah, berbaliklah ke arah lain. Bu, kata Rizky. Aku beralik saat dia enakan atasan tank top dan si Brenda tersebut. Ketika aku berbalik kembali, aku berkata, kamu tampak luar biasa. Bagaimana menurutmu Rizky? Bu, rasanya nyaman sekali. Aku tidak pernah menyadari betapa nyamannya ini dan tampilan Pak Aindal. AM1, Ita, kata Rizky. Dia berbalik ke segala arah untuk milih hat dirinya di cermin. Karena ibu alami hari yang indah di kota bersamamu. Ibu akan membelikannya untukmu sebagai hadiah. Kamu bisa akainya di balik Pak Ain pria milikmu dan tidak akan ada yang tahu perbedaannya, kataku. Bolehkah itu ibu? Aku sangat ukainya. Aku menyayangimu ibu, katanya sambil elukku dengan erat. Kami pergi dan membayar semua Pak Ain dan Pak Aindal. Lalu Rizky bertanya, bisakah aku akai semuanya sekarang? Bu, kata Rizky, tentu saja. Saya, yang kataku, saat kita kembali ke Angga, Enti, aku epas labelnya dan memberikan semua padanya. Saat dia keluar, dia memiliki senyuman terbesar di wajahnya. Dari yang pernah kulihat sejak lama, kami memasukkan semua Pak Ain lamanya ke dalam tas, dan kami bergegas pulang. Putraku Rizky mengenakan Pak Aindal, yang inim, celana jeans perempuan, dan atasan. Aku berpikir, pil itu benar-benar berfungsi, dan aku jauh lebih ukainya sekarang. Kuharap dia akan selalu menjadi seperti itu. Malam itu dia duduk di sampingku di sofa sambil menonton TV. Aku memutuskan untuk tetap erinya sop buah dengan pil Moon Astrogen di dalamnya. Tampaknya itu bekerja dengan sangat baik. Malam itu, aku meletakkan gaun ur merah jambu tua milikku di tempat urnya. Aku tidak mengatakan apa-apa, tapi di pagi hari, dia akainya saat turun untuk sarapan. Jangan lupa subscribe, like, and di share. I'm breaking free.